Ceritanya berpusat pada seorang ilmuwan muda bernama Ren Emery. Hidupnya bisa dibilang gak pernah benar-benar tenang ya. Dari luar dia terlihat ambisius, fokus, dan agak dingin. Tapi di balik semua itu ada satu luka lama yang bikin dia gak bisa istirahat. Adiknya Jared terbaring koma sejak kecelakaan menyelam. Buat Ren, rasa bersalah itu bukan sekedar beban. Itu jadi alasan kenapa dia bekerja tanpa henti. Nyaris nggak pernah berhenti untuk sekedar menarik napas. Waduh, bahaya nih ya. Kalau ada rahasia, kalau ada misteri, kalau ada yang aneh, pasti ada kodenya. Dan kita pecahkan kodenya bersama saya, The Funky Code. Ren bersama rekannya Sam sedang mengembangkan teknologi bernama Outerlife. Bentuknya sederhana, cairan hitam pekat diteteskan ke mata, tapi efeknya luar biasa. Begitu cairan menyentuh retina, otak seakan masuk ke dunia lain. Semua terasa nyata, pemandangan, suara, bahkan rasa dingin atau sakit. Dalam sekejap, seseorang bisa merasakan pengalaman bertahun-tahun, padahal di dunia nyata hanya berlalu beberapa menit. Bayangkan aja, seorang bisa punya memori lengkap tentang liburan ke pantai tropis, mendaki gunung bersalju, atau bahkan belajar keahlian baru tanpa benar-benar melakukannya. Kedengarannya seperti mimpi ya, tapi seperti biasa, setiap mimpi besar datang dengan bayangan gelap di belakangnya. Bagi Ren, Outerlife bukan sekedar proyek teknologi. Ia melihatnya sebagai kunci untuk menyelamatkan Jared. Kalau otak Jared bisa ditipu untuk mengalami dunia baru, mungkin ada jalan untuk membangunkannya dari koma. Bagi Ren, ini lebih dari sekedar penelitian, ini obsesi, sekaligus harapan terakhir. Sayangnya, Ren tidak sendirian. Sam, rekan bisnisnya, punya pandangan berbeda. Kalau Ren melihat teknologi ini sebagai terapi medis, Sam melihat peluang pasar yang besar. Bayangkan, kata Sam, kalau orang bisa membeli pengalaman instan, sehari jadi penyelam, seminggu jadi petualang, tanpa perlu meninggalkan rumah, investor pasti berebut. Dan lebih jauh lagi, pemerintah mulai melirik fungsi lain, hukuman penjara instan. Di titik ini, film mulai terasa menekan. Ide bahwa seseorang bisa dihukum 10 tahun penjara hanya dalam hitungan menit di dunia nyata terdengar praktis, murah, efisien, dan tidak perlu membangun gedung penjara baru. Tapi di balik kepraktisan itu, ada pertanyaan menakutkan. Bagaimana kondisi mental orang yang menjalani hukuman tersebut? Apa jadinya jika otak dipaksa percaya bahwa ia terkurung sendiri selama bertahun-tahun? Ren sendiri sudah punya atau melihat sisi gelap itu. Saat ia menguji simulasi snowboarding, sistemnya error. Alih-alih pengalaman menyenangkan, Ren terjebak dalam pengulangan. Hari yang sama berulang hingga 6 kali, membuatnya merasa seperti tahanan dalam mimpi buruk. Hanya beberapa menit di dunia nyata, tapi baginya seperti berminggu-minggu. Setelah keluar dari simulasi, Ren terlihat hancur, tubuhnya lelah, matanya kosong. Itu sudah cukup membuktikan bahwa teknologi ini masih jauh dari kata aman. Namun Sam tidak peduli. Insiden lain terjadi ketika Danny, kekasih Ren, tanpa sengaja mencoba salah satu vial eksperimen. Tubuhnya bereaksi buruk, hampir merenggut nyawanya. Bagi Sam, ini peluang emas untuk menyingkirkan Ren dari posisi kontrol atau kendali. Bagi pemerintah, insiden itu adalah bukti bahwa Ren berbahaya. Lalu keputusan kejam dibuat. Ren dijatuhi hukuman percobaan. Ia harus menjalani 1 tahun penjara dalam simulasi Outerlife. Bukan di penjara sungguhan, melainkan di kepalanya sendiri. Ini agak aneh nih ya. Pengalaman itu benar-benar menghancurkannya. Begitu cairan diteteskan ke matanya, Ren terbangun di dalam sel kecil. Waduh. Tidak ada jendela, hanya dinding kusam, ranjang besi tipis, dan makanan seadanya. Di awal,
Ren mencoba bertahan. Ia mencatat hari-hari di dinding, berusaha menjaga akal sehatnya tetap on. Tapi waktu berjalan sangat lambat. Kesepian adalah menjadi musuh atau momok paling menakutkan pada waktu itu. Tidak ada orang lain, tidak ada percakapan, hanya dirinya sendiri dan pikirannya sendiri. Hari demi hari, bulan demi bulan, rasa putus asa mulai menggerogoti. Ia berhalusinasi, berbicara dengan Jared, mendengar suara-suara yang tidak nyata, hingga akhirnya setelah 1 tahun atau 365 hari penuh penderitaan, ia menunggu sistem berhenti. Tapi bukannya selesai. Hitungan hari kembali ke angka awal. 1. Hukuman dimulai lagi. Di titik itu, mental siapapun pasti akan hancur ya. Bayangkan seseorang sudah berhasil melewati 1 tahun penjara hanya untuk diberitahu bahwa semuanya harus diulang. Dan Ren hampir nyerah. Tapi justru dalam titik rapuh itu ia menemukan tekad. Ia mulai mencari celah, dinding yang retak, pola yang tidak konsisten, hal-hal kecil yang bisa dipakai untuk melawan simulasi tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan jalan keluar. Ren tiba-tiba terbangun di gudang tua, lalu berjalan keluar. Dunia nyata menyambutnya. Orang-orang kaget melihatnya kembali karena semua mengira ia sudah mati. Namun, dunia yang ia temukan tidak seperti yang diharapkannya. Sam berhasil meluncurkan Other Life ke pasar. Teknologi itu dipuja sebagai terobosan baru. Investor berdatangan, pemerintah mendukung. Danny masih hidup, tapi hubungannya dengan Ren sudah retak. Ren mulai curiga nih. Semua ini terlalu rapi, terlalu sempurna. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar sudah keluar atau masih ada di dalam lapisan simulasi lain. Keraguan itu menghantuinya. Alih-alih tenggelam dalam kebingungan, Ren memilih melawan. Ia merancang strategi menjebak Sam ke dalam simulasi penjara yang sama. Sam yang sebelumnya percaya teknologi ini aman, kini merasa sendiri betapa kejamnya hukuman instan itu. Baginya 1 tahun penuh kesepian hanyalah beberapa menit di dunia nyata, tapi penderitaannya nyata, panjang dan menghancurkan. Ironisnya, meskipun Ren berhasil menyingkirkan Spam, ia gagal menyelamatkan Jared. Semua usaha dan Other Life tidak membawa hasil. Pada akhirnya, Ren harus membuat keputusan paling berat, melepaskan alat bantu hidup yang menjaga adiknya. Ia menatap Jared dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa tidak semua hal yang diselamatkan oleh teknologi seberapapun canggihnya.